Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hayakumullah fil ibadah. Alhamdulillah, pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita, di mana kajian ini adalah salah satu materinya, salah satu yang dipelajari oleh para ulama salaf. Di antaranya adalah qaul Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Zainal Abidin, dengan menyatakan bahwa kami mempelajari sejarah atau ghazwah peperangan Rasulullah dan saraya ekspedisi Rasulullah, utusan Rasulullah, sebagaimana kami mempelajari surat-surat di dalam Al-Quran. Dan juga salah satu muhaddits besar Zuhri menyatakan di dalam pelajaran sirah nabawi atau sirah Nabi terdapat manfaat dunia dan akhirat. Oleh sebab itu kita hendaklah mempunyai waktu untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kita sudah sampai kepada sifat lembut Rasulullah SAW dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini masih dalam sifat yang selayang pandang sifat Nabi Muhammad SAW, di mana sebelumnya di video, mungkin di kajian sebelumnya yaitu 20, kalau sekarang ini 21, ya, sifat nomor 21, sifat lembut Rasulullah SAW dalam mengajar. Dan alhamdulillah bekal Islam, ya, susunan Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja Hafizahullah telah melengkapi, ya, dan alhamdulillah selayang pandang sifat Nabi sudah ada di situ. Jadi tinggal dikaji ulang. Tujuan dibacakannya ini karena amanah dari beliau, ya, bagi di grup para ustadz, ya, ini dikasih gratis untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sudah sampai di sifat lembut, ya, sifat sabar sudah, ya, begitu. Kesabaran Rasulullah adalah di mana beliau perang Uhud terluka, ya, gigi sininya dan agak berdarah. Dan beliau waktu berperang memakai armor, memakai baju perang, ya, bukan seperti ini. Artinya Rasulullah menjalani sunnatullah. Siapapun dia dijatuhkan dari pesawat, mau dia wali Allah, wali syaitan, wali murid, mati kalau nggak pakai prasid, atau prasidnya ada tapi tidak terbuka, itu sunnatullah. Kecuali memang ada mukjizat untuk manusia biasa atau karomah. Kalau mukjizat untuk para nabi dan karomah untuk kita semua. Dan alhamdulillah saya menyaksikan karomah banyak sekali di Indonesia ini yang kita tidak rasakan dan kita syukuri. Tambah banyak kendaraan setiap kita pergi hampir kecelakaan, baik diri kita atau orang lain. Kalau dia muslim, dia tuh dapat karomah, diselamatkan oleh Allah SWT. Ya, remnya blong atau dia naik motor slip dan lain-lain, terlalu banyak setiap hari. Tapi itu kurang disyukuri oleh kita, berlalu begitu saja, ya. Dan ini kebanyakan kaum muslim, mayoritas Islam, itu karomah, begitu, ya.
Coba ucapan Rasulullah, saking sabarnya pasukan kafir yang telah melukai tidak dikutuk. Ya, tapi Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya ampunkanlah kaumku. Ya semuanya mereka tidak tahu, jahil. Sebab itu jahiliyah. Zaman jahiliyah pada saat itu mereka jahil ya Allah. Ya begitu. Dan beliau juga dikritisi waktu membagi ghanimah perang Hunain. Ya Muhammad, adillah, ya begitu. Dari Dzul Khuwaisirah, tokoh Khawarij. Khawarij sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, yang tidak puas dengan keputusan Rasulullah SAW. Ini bibit-bibitnya. Lalu Rasulullah tidak membunuh, padahal pantas dibunuh. Ya, pantas sekali dibunuh. Orang yang mengkritik Nabi di depan umum, di depan beliau. Ya, wailak, wa man ya'dil illam a'dil. Celaka kamu, cuma celaka aja. Ya, siapa lagi yang adil kalau aku tidak adil? Utusan Allah. Begitu. Jadi Rasulullah itu amanah. Amanah sebelum menjadi nabi dan amanah al-amin. Ya, dua al-amin makhluk Allah yang dipanggil al-amin, yaitu Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, amanah. Kalau malaikat Jibril tidak amanah, wahyu tidak sampai kepada Nabi. Tapi Jibril amanah. Dan yang kedua makhluk Allah yang amanah adalah Al-Amin, Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah menyembunyikan ayat-ayat, pasti ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma tidak ditulis oleh para penulis. Karena itu mengkritik Nabi. Ya, engkau bermuka masam waktu datang seorang yang buta. Ya, Abdullah, ya, Ibnu Ummul Maktum, itu orang yang selalu ikut kajiannya Rasul di mana saja, padahal buta. Ya, pada saat itu beliau, ya, radhiyallahu ingin ikut kajian Nabi, padahal Nabi sedang berdakwah kepada kaum jahiliyah, paman-paman pembesar, para orang kaya, para pembesar. Nabi agak kurang senang karena Abdullah memang itu orang yang sederhana. Ya mungkin kalau segmen sosialnya ya rendah lah, seperti Bilal gitu di masyarakat jahiliyah pada saat itu, di masyarakat Arab. Nabi berpaling, tidak kurang senang. Tapi Allah paham, Allah tahu, Allah Maha tahu keadaan nabinya. Ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, engkau berpaling, bermuka masam ketika datang orang yang buta. Allah tidak menyebutkan namanya, ya, setiap ayat ada asbabun nuzul. Oleh sebab itu Nabi setelah ditegur itu, ya, dipersilahkan duduk dan lain-lain, ya, mendengarkan bersama para pembesar. Dan para pengikut Nabi hendaknya seperti itu. Dan Syekh bin Baz mengamalkan itu. Ya, karena Syekh bin Baz kalau duduk, ya, semua orang duduk dekatnya, nggak peduli pangkatnya, status sosialnya. Orang miskin, orang pelajar yang miskin dan lain musafir duduk, datang bermajlis dengan beliau. Pada suatu saat amir-amir yang kaya-kaya ini datang, belum izin pada Syekh bin Baz untuk memberi ruang khusus kepada para pembesar agar lebih dekat dengan Syekh. Syekh marah sekali. Dia bilang, celaka kamu orang yang miskin itu. Miskin bahasa Arab saya bukan miskin harta, miskin akhlak. Kasihan sekali kamu. Biarkan mereka dekat dengan. Kalau kamu mau hadir, kalau nggak apa-apa. Gitu. Itu pengikut Nabi yang jauh
hidupnya 1440-an tahun ya setelah Nabi, dan bahkan orang mengagumi ya. Kalau Syekh bin Baz aja begitu, bagaimana tabi'in? Bagaimana tabi'in? Bagaimana sahabat? Bagaimana Rasulullah kalau hadir saat ini? Begitu mulianya akhlaknya. Dalam sirah peperangan, ada peperangan yang dimana kaum Muslim tertangkap dan raja Kristen ini tahu ada sahabat di situ, dimuliakan sahabat itu. Dia tahu itu sahabat Nabi ikut perang ya, dia dimuliakan. Ya. Itu raja Kristen, raja kafir. Jadi jika ada kelompok golongan yang menghina sahabat-sahabat Nabi, pastikan itu zindik atau orang kafir. Imam Malik menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Ya, dan seterusnya surat ayat Al-Fat. Ya, Muhammad itu Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya yaitu sahabat ya. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahamau bainahum. Orang keras tegas terhadap orang kafir. Tapi terukur. Ini kita bicarakan bagaimana Rasulullah bernahi munkar. Asyiddaa'u 'alal kuffar rahamau bainahum. Tegas, keras terhadap orang kafir, tapi kasih sayang sesama mereka. Begitu. Mereka baca sifat sahabat sebelum sahabat lahir. Ya. Si mau wujuh min athari sujud, dzalika masalun fit Taurah wa masalun fil Injil. Sifat sahabat Nabi seperti Khawariyunnya Nabi Isa, bahkan lebih mulia. Ya, karena mereka konsisten. Tapi namanya sahabat tidak maksum. Kadang-kala lari dari peperangan, ya. Kadang-kala salah, tapi dimaafkan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya, kepada Allah. Jadi gelar radhiyallahu anhum bukan gelar semata-mata tanpa dalil. Semua gelar ada dalilnya. Ya, begitu. Dan Imam Malik menyatakan barang siapa benci kepada sahabat, pastikan dia orang kafir. Ada golongan yang ngakunya Islam, tapi bencinya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bencinya kepada Abu Hurairah, bencinya kepada Abu Bakar, bencinya kepada Umar dan Abu Bakar, seperti Lata dan Uzza. Mereka bilang ini dua tauhid. Kalau salat mereka gini, celaka bagi Lata dan Uzza, yaitu Umar dan Abu Bakar. Ya. Dan mereka hulu terhadap sahabat lain, yaitu Fatimah. Kalau berperang berjihad, ya Husain, ya Hasan, ya Zainab, ya Fatimah. Ya, itu golongan Rafidah, Ghullat. Ya, gitu. Maka hati-hati. Kita telah sampai kepada yang ke-22, sifat lembut Rasulullah SAW dalam amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Semua amal yang baik pasti Rasulullah pernah kerjakan dan contohkan. Semua amal yang buruk pasti Rasulullah telah ajarkan untuk meninggalkannya. Ya, di Quran dan hadis. Kalau sesuatu itu kita tidak tahu, bukan artinya tidak ada. Kalau kita tidak tahu, bukan kita tidak, bukan artinya tidak ada. Bintang samudra, bintang-bintang di langit ada yang tidak kelihatan, bukan tidak ada. Ya, ada, tapi mata kita nggak mampu. Kita perlu teleskop yang besar untuk melihatnya. Begitulah kebenaran, begitulah keburukan. Rambu-rambu untuk menjauhinya sudah ada. Di zaman ini bagaimana kita bersikap hidup sudah ada. Nanti mendekati kiamat sudah ada, bukan tidak ada.
Kalau kita merasa, wah kok Islam gini nggak kasih petunjuk pada, karena kita bodoh. Kalau ulama itu terang benderang melihat dunia ini halal, ini haram, ini jangan kerjakan, ini kerjakan. Ulama, kita ini gelap, buram. Ada tulisan nggak kelihatan. Bukan karena tidak ada tulisan, tidak dilihat, tidak kelihatan. Ya, kalau ulama memang kehidupannya di situ. Kita telah sampai di mana pelajaran sebelumnya di 21 bahwa Muawiyah bin Al-Hakam waktu sholat, ya, dia di sini diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu ketika beliau sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada lelaki yang bersin. Beliau pun mendoakan lelaki yang bersin tersebut, rahimakumullah. Ya, dia lagi sholat, ya, Muawiyah bin Al-Hakam lagi sholat, ada salah seorang sahabat bersin. Dia bilang rahimakumullah, gitu. Maka para sahabat lain melihat, menatap dia, kaget. Ya, para sahabat yang salat pun mengarahkan pandangan mereka kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah bin Al-Hakam berkata, duhai ibuku kehilangan anak, maksudnya celaka. Kenapa kalian memandang ke arahku? Sudah menyatakan rahimakumullah, beliau ngomong ini, beliau radhiyallahu. Ngapain yang melihat aku? Orang-orang menepuk pahanya seperti ini. Suruh diem maksudnya. Begitu. Dan setelah selesai sholat, Rasulullah SAW, ya, selesai sholat, Muawiyah bin Al-Hakam mendapat hal yang sangat membekas di dalam dirinya. Apakah Rasulullah SAW memarahinya karena telah membuat keributan di dalam sholat? Ya, tidak. Muawiyah bin Al-Hakam, ya, radhiyallahu berkata, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsan. Ya, tidaklah aku pernah bertemu, melihat, ya, mendapati seorang pengajar, ya, pengajar, ya, sebelum dan sepeninggal beliau yang lebih baik, ya, cara mengajarnya daripada beliau. Ya, Rasulullah tidak menghardik, memarahinya, padahal dia membuat kesalahan bicara dalam sholat. Ya, dari di sini kalau sholat tidak boleh bicara. Ya, Ustadz pernah, ya, saya pernah, ya, di Islamic Center di Perth. Kita punya dakwah Islamic Center untuk menampung orang mu'alaf. Terus satu ada 3 orang, satu dari Skotlandia, satu dari Inggris, dan lain-lain, saya lupa 3 orang. Yang satu sudah agak lama masuk Islam, yang 2 baru. Saya ajarkan tauhid, dan pada saat itu datang salat zuhur. Saya bilang kita salat zuhur dulu ya. Ya, setelah azan ajarin mereka azan biar dengar, terus qomat. Begitu sholat, ya, kamu ikuti saya sholat. Mereka sholat bertiga di belakang jadi makmum. Lalu yang paling baru sekali mu'alaf ini salah geraknya. Lalu yang udah agak lama satu, yang 2 ini baru sekali, baru terhadap mungkin beberapa hari yang lalu. Yang ini agak lama, mungkin sebulan 2 bulan. Yang kedua salah. Waktu saya ruku dia susah untuk ruku. Ya, sebab membuat kesalahan. Temannya yang sudah agak lama bilang, come on man, come on, ruku, you know, bel, begitu, ngomong. Saya di belakang, saya di depan imam. Ya, begitulah orang nggak paham. Ya, ini sahabat, apalagi orang sekarang, bel atau ruku, ya. Diajarin temannya, padahal kita lagi sholat. Setelah sholat saya kasih tahu, tadi siapa yang bicara? Ya, itu saya ajarin mereka. Ya, waktu kita sholat kita tidak boleh bicara. Itu begitu, nggak apa-apa. Ya, belajar. Jadi bertahap belajar itu. Para sahabat juga belajar bertahap. Tapi begitu mulianya Nabi, ya, tidak memarahi. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak memukulku, tidak pula mencelaku. Ya, beliau SAW hanya berkata, sesungguhnya sholat ini tidak boleh sedikit pun ada pembicaraan manusia.
Yang boleh hanya tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Jadi al-hasr, pembatas di sini dalam salat adalah tasbih, ya, wa takbir, wa qiraatul Quran. Dan dasar-dasar ini Nabi yang bukan fikih, bukan imam ini, imam itu. Imam ngambil dari sini, jangan salah belajar. Belajar itu dari sumbernya Quran Sunnah. Kalau imam itu hanya pendapat dari Quran Sunnah. Kalau ijtihad karena tidak ada di Quran dan Sunnah, baru mereka ijtihad, itulah fikih. Jangan dibalik, belajar ijtihad dulu. Ijtihad ini begitu Quran Sunnahnya gelap. Ya, ini fawaid dari hadis. Begitu lembutnya. Dan 3, seorang pengajar itu tidak boleh, ya, 1, menghardik, memukul, mencela. 3 hal ini pantangan bagi pendidik, baik kita seorang ayah terhadap anak, ya, atau ke istri kalau kita mendidik istri, atau ke masyarakat. 3 ini hanya diperlukan jika benar-benar emergensi. Peluru terakhir ini, misalkan memukul, fadribuhum, pukullah mereka ketika mereka 10 tahun. Muru auladakum bis-shalah, perintah anak-anakmu sholat ketika mereka 7 tahun. Perintah saja, enak sholat, siangan bangunin, dan harus sabar. Tungguin mereka wudhu, kalau mereka takut jalan ke masjid sendiri, ya, tungguin. Dan bahkan perintah ibunya, seperti Imam Malik bin Anas, kalau mau sholat waktu kecil, ibunya mau menghiasi dia dengan imamah seperti syekh, pakaiannya bagus, jalannya ibunya mengantar. Begitu dalam mendidik itu begitu. Memang berat, ya berat. 1 anak berat, 2 anak berat, 3 anak berat, terus semua berat. Enggak punya anak juga berat, ya, memikirkan semua. Hidup ini berat karena ada balasan, jannah, pahala dunia dan akhirat, kebaikan dunia akhirat. Begitu. 3 pantangan. Jangan menghardik. Kalau anak itu cukup kita didik dengan sindiran, isyarat, misalkan di masjid kayak gini, kita mau nyuruh anak kita diam, panggil namanya saja, Fulan. Dia tahu itu bapaknya yang manggil, diam dia. Ada Fulan masih gerak, masih berisik, panggil bisa lagi, Fulan diam, ini udah mau sholat. Gitu. Semua ada kaidah dalam Islam. Gak boleh kita membawa anak dengan syarat kitanya yang menegur. Karena kalau orang lain tegur, kita kan sakit hati. Maka anak kita yang tegur. Ya wajib boleh bawa anak. Karena dalam Musnad Imam Ahmad, hadis terakhir Rasulullah sholat, lalu Hasan Husain naik sebagai tunggangan. Sahabat sampai sujud lama, sampai ada ini sujud lagi. Lalu Rasulullah berbalik dan menyatakan, mereka bertanya, apakah ada wahyu ya Rasulullah? Tidak. Apakah ada ajaran yang baru? Tidak. Anakku, yaitu cucu boleh dipanggil anak. Anakku sedang menjadikan aku tunggangan. Ya, Rasulullah bukan, ini anak 2, Hasan Husain, pemuda terbaik, Sayyid, pemimpin pemuda di jannah. Naikin Rasulullah, yang dinaikin bukan tanggung-tanggung. Manusia terbaik bukan kita. Kita siapa dinaikin anak kita marah kayaknya? Rasulullah dinaikin anaknya, ya, cucunya. Rasulullah makhluk paling mulia dunia akhirat. Enggak balik, enggak marahin. Tahu siapa yang enggak begitu. Anak ya anak, dididik anak itu. Rasulullah bilang, bahkan menjelaskan para sahabat yang mungkin agak bingung kenapa sujudnya lama. Anakku sedang menjadikan aku tunggangannya, aku nggak mau mengganggunya. Ya, salat dikalahkan dengan kebahagiaan anak-anak. Nah, di sini juga gitu. Ini mayoritas mungkin jamaahnya anak-anak. Jadi kita harus ada fikih, ya,
waqi'i, fikih, kenyataan tentang mendidik anak di sini. Makanya di dalam setiap sisi kita belajar semuanya belajar. Saya juga belajar, antum semua belajar. Ya kalau ada yang saling nanti dan jangan marah. Ya seorang bapak misalkan anak saya ditegur sama antum, saya persilahkan. Karena saya nggak bisa kontrol 24 jam 3 anak 4 anak di sini. Saya izinkan tapi dengan kaidah yang benar. Jangan sampai mereka lari ya dari masjid gara-gara salah. Ini sahabat sudah dewasa, kesalahannya fatal, ngomong ya sudah dewasa, tapi Rasulullah tidak menghadiknya, tidak memukulnya, tidak membuli, ya begitu, tidak mencela. Ini 3 sifat harus dihindari pada anak kita. Kalau kita belum tahu ya kita istighfar dan rubah otak kita. Karena otak asli kita ini buruk ya. Gitu. Dan nafsu al-amaratu bisu. Ya, sesungguhnya nafsu kita ini memerintahkan yang buruk tanpa rahmat dari Allah. Begitu Nabi dalam mengajar, ya. Dan tidak memukul. Di sini tidak memukul, tapi di hadis lain fadribuhum, pukullah mereka. Ya ada orang yang menafsirkan fadribuhum, berilah contoh. Wah, para asatidzah telah membahas ini tidak tepat. Beri contoh beda. Kita belajar bahasa Arab dasar. Daraba Zaidun Ahmada. Daraba Zaidun Ahmada. Daraba yang pukul. Kecuali ada korinah-korinah. Darba masalah. Allah memberi contoh di situ. Misal. Ya, tapi kalau darba saja fadribu dan ada objeknya. Fadribuhum. Fadribu fa harfun fa, maka udrubu fi'il amr lil jama', fadribuhum mereka, fi'il madhi maf'ulun bih, objek. Itu sudah jelas mukul. Jangan ini ada ustadz yang agak saya heran ya, bisa bahasa Arab tapi suka menyimpang dari sudah ijma ulama. Kalau doraba di takwil, karena ini hadis di sarah ditakwil sebagai misal, ya kacau nanti. Ya syarat-syarat Islam kacau. Nah, ini juga nih tidak memukulku. Ya, mau dikasih terjemahan contoh, misal. Jadi yang sedikit yang paham bahasa Arab akan paham ya. Baik, kita masuk ya setelah beliau memuji Rasulullah ya, dan Rasulullah menjelaskan batasan salat. Sesungguhnya salat ini tidak boleh sedikit pun ada pembicaraan manusia, yang boleh tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Ya, hadis riwayat Muslim 5037. Sifat lembut Rasulullah SAW dalam amar ma'ruf dan nahi munkar diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tentang Arab Badui yang kencing di masjid. Para sahabat melihatnya pun langsung menghadiknya. Namun Rasulullah SAW melarang tindakan para sahabat tersebut dengan berkata, "Da'uhu wa hariqu alaihi baulihi sajlan min ma aw zanuban min ma fa inna ma buistum muyassirin walam tuba'atu ya muassirin." Bayangkan di majelis tahu ada orang dewasa, ini Badui ini beda dari dewasa, bukan anak-anak, buang air kecil di sisi masjid. Sahabat panik, sudah mau merangsek, istilahnya nyetop. Ya Rasulullah dengan akhlak kemuliaan akhlaknya, dauhud, dibiarkan ya, biarkanlah dia langsung biarkan, kasih solusi. Ini kan problem ada SOP-nya. SOP-nya langsung dari Rasulullah.
Itu biarkan, da'uhu. Langsung kasih solusi, itu pemimpin. Jangan larang, gak ada solusi, nyuruh gak ada solusi. Kita harus menyiapkan solusi. Dan Rasulullah menyiapkan solusi, yaitu apa? Siramlah bekas kencingnya dengan seember air atau dengan setimba yang itu atau seember air lebih besar. Semuanya kalian diutus untuk memberi kemudahan. Coba langsung ada nasihat, bukan untuk si badui, kepada orang yang mau beramal ma'ruf nahi munkar penuh semangat ini. Dipikir dong pahala nih gebukin orang kencing di masjid. Ya kan, kalau kita sekarang ada kayak gitu udah keluar tinggal nyawa aja kali itu. Ya, begitu saking semangat, wirah, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi Rasul tidak gitu, ya. Disuruh, dan di sini bagus sekali kalimatnya, innama bu'ithtum muyassirin. Sesungguhnya kamu diutus, ya, untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. Lihat, didampingi nasihat yang agung, ya, dan diberi titel-titelnya Rasul. Innama bu'istum, kamu itu diutus. Apa mereka diutus? Apakah mereka nabi, rasul? Bukan, mereka sahabat. Tapi Nabi memakai innama bu'istu lil utammi makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kamu yang kita sering sebut. Itu hadis sahih. Dan di sini Rasulullah pakai innama bu'istum, ya. Begitu. Betapa agungnya Rasul. Ya, mereka bukan nabi, tapi mereka belajar dari Rasul. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana mereka harus mengamalkan ajaran Nabi di depan Nabi. Mereka bukan Rasul, bukan Nabi, tapi Rasul mengingatkan, innama bu'ithtum, kamu itu diutus, kamu itu belajar, kamu itu bermajlis untuk, ya, memberi kemudahan, dan tidak diutus untuk, ya, memberi kesulitan, membuat kesulitan. Jadi di masjid, di majlis dipermudah, jangan dipersulit. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan main gerbang dan lain-lain, ya, begitu. Dan amar ma'ruf nahi munkar di masjid harus dijaga adab-adabnya juga. Gitu. Nah, ini yang kita dapatkan fawaid dari hadis yang agung ini, ya. Satu, cara beramar ma'ruf nahi munkar Nabi. Dua, cara Nabi beramar ma'ruf bernahi munkar pada sahabat. Satu kepada orang Badui, dua pada sahabat. Nabi sedang mengajarkan beramar ma'ruf nahi munkar kepada orang jahil dan kepada orang yang cerdas. Orang Badui itu jahil, bodoh, kebanyakan songong. Saya pernah dengar voice note seorang Badui bertanya, di situ tulisan juga, seorang Badui bertanya kepada Syekh Utsaimin. Memang nelponnya juga gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya lupa aja. Gimana Syekh? Ini soal, gitu saja. Kalau nggak pakai assalamualaikum, kalau para tolabul ini sebelum bertanya, assalamualaikum, semoga Allah memberi kebaikan kepada ya Syekh. Kalau Badui kayak teman, ya. Saya baca, tapi nggak tahu ini sumbernya. Saya baca dalam buku Sirah Khalifah, ini boleh benar boleh enggak. Ada Khalifah Islam baru mau memimpin sholat, datang orang Badui. Khalifah tunggu, saya mau wudu dulu. Khalifah balik, ya. Ditunggu itu sama Khalifah. Khalifah saya lupa namanya. Badui ini wudu baru sholat, baru Khalifah sholat, begitu. Ya. Nah, orang Badui ini mempunyai kelebihan polos, kasar, bicara kasar karena di padang pasir terus. Tapi mereka banyak yang jernih. Ya, mereka tahu tentang keesaan Allah,
Ya, tentang Rob. Dari mana kamu tahu tentang Rob? Dia bilang, ya aku lihat langit, bumi, nggak mungkin nggak ada penciptanya. Sebagaimana bekas ontak, tapak ontak, nggak mungkin kalau nggak ada ontaknya atau tapaknya berjalan. Begitu dia berkaidah, logikanya main, logika ya, bersih, fitrah. Ya, orang Baduy bertuhan dengan logika sekelilingnya. Bagaimana langit dan bumi ini nggak ada ciptaan begitu rapi? Sebagaimana bekas ontak, ya, bagaimana nggak ada ontaknya atau ada bekasnya begitu? Ya, di sini fawaid yang banyak sekali dan beri kemudahan. Ya, muyassirin, kita ini diutus karena Rasulullah diutus, kita menjadi ambasador Rasulullah. Ya, mencontohkan sunnah ke masyarakat yang jahil, dan itu berat. Yang nggak paham sunnah, yang nggak paham tauhid, kita ajarkan melalui diri kita. Dan jika ada orang yang kenal tauhid melalui usaha kita, dakwah kita, alhamdulillah, kita balikan ke Allah. Ini Allah, ini hanya rahmat dari Allah, bukan karena kehebatan kita, jeniusnya kita, dan bukan. Ya, banyak orang nggak mau dengar sama kita. Ya, nggak mau dengar ustaz lain, tapi mau dengar dengan kita, alhamdulillah, walaupun kita bukan ustaz, itu dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan kebaikan dan dia yang dicontohkan itu mengamalkannya, maka pahala bagi yang mengamalkan dan pahala bagi dia. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa mencontohkan keburukan dan orang yang dicontohkan untuk mengamalkannya, dosa bagi yang mengamalkan dan dosa bagi yang mencontohkan. Na'udzubillah, ini namanya amal jariah, baik dan buruk. Jadi amal jariah bukan baik saja, amal jariah buruk, na'udzubillah, kita bertobat. Mungkin ada amal jariah di sekitar lingkungan kita yang kita tularkan kepada orang lain. Kalau itu ada, kita beristighfar, dan kalau itu ada yang kita nggak tahu, ya biasanya kita perlu cermin. Ya, al-mu'minu mirarul akhi, seorang muslim mukmin kaca bagi saudaranya, miratul akhi, bagi saudaranya. Kita nggak tahu ada nasi di sini yang bisa kita perlu cermin. Karena kalau kita nggak tahu keburukan kita perlu cermin. Akhirnya itu jangan gitu, itu gak bagus. Ya, alhamdulillah kalau udah masih monogon, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan bukan di umum, di tempat umum, bukan. Boleh berdua. Kalau nasihat itu berdua. Imam Asy-Syafi'i menyatakan, ya, jika engkau nasihati aku secara makna di depan umum, itu bukan menasihati aku. Ya, kalau kita tahu ada saudara kita salah, ya nanti kita cari kesempatan berdua kita nasihati, yaitu menjaga akhlak. Tapi kalau kesalahan umum seperti ini, ya sahabat ya, dinasihati oleh Rasulullah secara umum di depan dengan lembut, ya. Dan kita tidak boleh menyusahkan umat Islam. Bahkan ada ajaran-ajaran fikih yang sehingga orang tidak sanggup melaksanakannya. Ya, wudu, sebelum wudu ada doa, pas mengusap tangan ada doa, kumur-kumur ada doa, cuci muka ada doa, tangan ada doa, kepala ada doa, kaki ada doa. Akhirnya dia nggak wudu. Ya, capek ngapalin doanya. Padahal wudu simpel. Ya, wudu paling lengkap hadis Utsman, baca bismillah, usap, ya, kumur-kumur gini 3 kali, ya, ucap, lalu cuci tangan dari sini, ya, dari marafiq sampai siku 3 kali, habis itu muka 3 kali, kepala ini 3 kali, ya sekali, ya, lalu kaki kanan dulu di sela-sela jari-jarinya, mudah sekali.
dan tidak ada doa apa-apa. Saya pernah lihat fikih kayak gitu. Fikih ngejelimet, orang membacanya udah masa wudu, ngapalin doa dulu. Ini menyusahkan, ya, begitu. Lari orang dari Islam karena susah, padahal Islam itu mudah. Dan ini perintah dari Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya untuk memudahkan. Tapi bukan memudah-mudahkan, beda. Sahal mudah, tasahul memudah-mudahkan. Memudah-mudahkan, misalkan, ya, antum nggak perlu sholat di masjid, nggak perlu, yang penting untuk sholat 5 waktu. Ini memudah-mudahkan. Karena Rasulullah pernah hampir membakar rumah-rumah orang yang sholat laki-laki, wajib sholatnya di masjid, bukan di rumah. Sehingga hadis-hadis banyak. Andaikan aku bisa, ya, menyuruh orang sholat, memimpin sholat, dan aku bakar itu rumah-rumah yang tidak hadir. Begitu. Dan itu bukan susah, itu bukan menyusahkan, itu syariat. Syariat itu mudah, tapi bukan memudah-mudahkan. Ya, karena kamu baru masuk Islam, nggak apa-apa sholat di rumah. Jelaskan syariatnya. Orang lain, kamu udah Islam ya, iya. Sholat 5 waktu, laki-laki di masjid, ya, perempuan di rumah. Jelaskan syariat itu. Oh, susah sekali. Nanti Allah mudahkan. Ya, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Orang siapa yang Allah kehendaki, ya, kebaikan, nanti kamu dipakihkan, diajarkan Islam, agama, begitu. Nggak boleh juga dakwah semau kita, ya. Tapi ada kaidah-kaidah. Ya udah, kalau memang berat sholat di masjid, ya sholatlah di rumah, jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau baru mualaf ini, tapi kalau udah 20 tahun udah bukan mualaf lagi. Mualaf tuh Umar radhiyallahu anhu mengatakan 3 tahun. Ini mualaf. Setelah 3 tahun lebih atau 4 tahun, ya, saya lupa, itu bukan mualaf lagi, udah muslim biasa. Jadi panggil mualaf udah 70 tahun masih mualaf aja. Ini nggak paham mualaf ini artinya. Gitu. Jadi harus hati-hati memanggil orang mualaf. Jangan ya, dipuji-puji terus atas kemualafannya sehingga dia merasa mualaf terus. Ya, ada ini bisnis mualaf, saya temuin orangnya. Ya, selalu di masjid, ya, saya masuk Islam, keluarga saya ngejar-ngejar saya, nanti dapat sumbangan, nanti pindah lagi ke masjid lain. Ya, saya baru masuk Islam, menjauh. Begitu dijadikan bisnis. Dan saya lihat orangnya sama. Saya pernah, ya, di Pulau Mas mendapatkan, saya nasihatin, saya tangkap. Ya, Ustaz Rahman ngasih jamnya karena dia mualaf. Ya, antum mualaf ya. Ya udah, mau antum berdoa untuk apa? Untuk mau masuk pondok. Oh iya, nggak apa-apa. Kita nggak ada uang, tapi Ustaz Rahman melepaskan jam tangan ini, jual kamu ke pondok. Itu tahun 1980-an. Terus dia datang lagi, dia bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mukanya agak berubah. Terus, saudara saya sudah ke pondok. Karena rumahnya dekat, pasti akan ketemu kan. Saudara saya adalah pondok. Saudara, iya. Saya kembar. Dia kembar rupanya. Nah, kita orang kembar kan paham. Kita takut. Antum bukan kembar. Antum yang dulu mau bilang mau ke pondok, ya, kita kasih jam. Rupanya dia nggak ke pondok. Ya, dia nipu, dapat duit, dia nggak ke pondok. Dulu itu nggak boleh gitu ya. Jangan gunakan mualaf kamu seperti ini. Ini citranya jadi buruk. Ya, boleh kita berdakwah dengan lembut, tapi jangan mengajarkan kesalahan. Mungkin sekali 2 kali boleh. Kalau ketangkap nasihatin, kamu harus kerja, nggak boleh ke masuknya Islam menjadikan mencari nafkah. Bukan, nafkah kamu apa dulu? Tukang kayu, ya jadi tukang kayu. Tukang parkir, tetap tukang parkir. Ya, tetap Islam.
begitu. Ya, jangan menyusahkan tapi jangan memudah-mudahkan. Gitu. Ya inilah kaidah atau ajaran Islam yang sempurna. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau tidak saya sambung ke sifat lemah Rasulullah terhadap pelaku maksiat yang bertaubat. Ada pertanyaan? Silakan. Gak harus saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, kita tunda, nanti kita lengkapi. Ya, saya belum sempat menggali masalah salat suruk secara komplit. Ya, tapi itu ada syariatnya, tapi tidak berjamaah. Kita menunggu syuruk, setelah itu kita sholat. Ya, ulama menyatakan itu sholat duha. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Sifat lembut Rasulullah SAW terhadap pelaku maksiat yang bertaubat. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahwa ada seorang lelaki yang telah melakukan dosa berciuman dengan seorang wanita. Lelaki tersebut pun menyesal dan akhirnya mendatangi Rasulullah SAW menanyakan kafarah dari perbuatannya tersebut. Lalu Allah ya Jalla Jalaluhu menurunkan sebuah ayat, wa aqimis salata tarafin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Ini surat Hud. Surat Hud surat ke berapa? 11 ya. Ayat 114. Dan dirikanlah salat ya. Dan dirikanlah salat yaitu dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ayat ini untukku saja, maksudnya gitu? Rasulullah SAW menjawab, untuk seluruh umatku. 110 hadis riwayat ini Funnat 110 hadis riwayat Bukhari 526 dan Muslim 2763. Demikian tulisan Ustaz Firanda. Hati-hati dalam memahami hadis ini. Artinya bukan hadis ini mencontohkan bolehnya mencium, bukan mahram. Ya, seorang menyentuh dalam hadis, seorang menyentuh tangan yang bukan mahram lebih baik dia ketusuk besi panas, apalagi mencium. Ya nggak boleh. Ya, apalagi nanti Idul Fitri, kita harus tahu benar. Misalkan kumpul di keluarga besar kita, semua disalami, tanya, lihat ini siapa ya? Ya, saya ini oh ya mahram, salaman. Kalau kan boleh, salaman lah. Ini siapa ya? Kan mereka pakai niqab tuh. Ya, ada ponakan, ada sepupu haram, karena boleh dinikahi. Jadi nggak main apa tuh secara brutal, salaman brutal, bukan dapat pahala. Cium tangan apa gitu boleh, silahkan. Peluk-pelukan nggak taunya mantan, parah. Lihat. Ini ponakan, oh ini halal nih, ini haram, nggak apa-apa, nggak. Kalau dia tersinggung karena kebodohan dia nggak apa-apa. Kalau kita yang sudah paham, ini siapa ya? Aku ini ponakan, ya, cium tangan. Ya, aku ini karena wanita kan banyak niqab, sama semua. Ya kalau saya ngajar putri sekarang, ya di Ciputat, itu saya bingung mana guru, mana murid, mana petugas. Sudah menikopan semua, gedenya sama semua, mana gurunya kecil-kecil. Yang guru saya panggil, nah sini, saya guru Ustaz Afwan. Ya, ibu-ibu maaf saya mau lewat. Kami siswa Ustaz, begitu. Ya mereka nikah, alhamdulillah. Jadi nanti ya dalam beramal ma'ruf wa nahy 'anil munkar, bagi pelaku maksiat ada. Bacakan ayat ini. Wa aqimis salata tarafan nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Ya, begitu. Rasulullah memaafkan orang ini, gak dirajam, gak dihardik, dibacakan ayat. Artinya ya kamu udah cium ya
Ya sudah, jangan ya. Kamu sholat tadi ya dalam salah, kamu sholat tadi bersamaku ya, semoga Allah ampunkan. Ada hukuman yang tertentu seperti zina beda, ya zina dirajam. Kalau sudah muhsin, sudah nikah, yang belum nikah disebat, dicabut 80 kali. Begitu. Nah ciuman nggak ada hukumannya. Ini ayat, ya. Misalkan kita lemah, ya cium-ciuman misalkan, terus sholat berjamaah, sudah insya Allah kita istighfar ya Allah. Seharusnya begini, ya nggak usah diumumkan ya ke teman lain, nggak usah. Semua maksiat kita disimpan kecuali ada keperluan. Misalkan minta nasihat seperti sahabat ini, ya Rasulullah aku mencium, itu boleh dalam rangka minta nasihat, bukan dalam rangka berbangga. Kalau berbangga mujaharah, Allah nggak akan ampunkan orang yang berbuat dosa dan bangga, bahkan ngasih dalil halal. Ada orang ngasih dalil, ya sesuatu yang sepakat sudah, dunia sepakat keharamannya rokok. Tahu-tahu ada orang ya berdalil, kalau dia merokok silahkan, urusan dia pada Allah. Itu badan-badan dia, tapi itu amanah dari Allah. Ini badan-badan kita punya Allah, bukan punya kita sendiri. Makanya Syekh Al-Utsaimin dalam Qaulul Mufid, ya secara makna kita ini Rabb, ya. Rabb, pemilik, bukan Tuhan. Kalau Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta mutlak. Kalau ini kita Rabb, pemilik, ya. Ana Rabbul Baiti hadza, aku pemilik rumah ini. Tapi pemilik yang terbatas, kita tidak boleh sembarangan bakar rumah ini. Pasti dia protes. Main bakar, kenapa kamu bakar? Pasti masyarakat kayak gitu. Kita punya kuda, lalu kita cacah-cacah. Ya boleh. Ada Rabbul Hisan, saya pemilik kuda ini. Tentu karena kita pemilik, potong telinganya, potong kakinya, hobi. Nggak boleh, manusia akan protes. Badan kita juga milik kita, tapi terbatas. Dilarang oleh masyarakat lain untuk bunuh diri. Pasti kalau kita lihat ibu-ibu bawa anak mau nyebur sungai atau jembatan, pasti kita tergerak. Sunatullahnya kita tergerak untuk menyelamatkannya. Ya, jangan sampai menyelamatkan terus tanya, problemnya ibu apa? Saya ekonomi. Wah, saya lebih berat lagi, saya lebih berat nyebur. Ya, bisa nolong begitu. Nggak boleh. Ini bukan badan kita, bukan milik kita. Kita jaga. Ini Rabb yang terbatas, begitu Syekh Utsaimin. Tidak boleh orang punya duit bakar, ya. Ini duit saya bakar. Itu nggak boleh begitu. Itu pemilikan yang terbatas. Kalau Allah Rabbul Alamin tidak terbatas. Makanya Allah ciptakan sebelum adanya selain Allah. Dan Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya alam semesta ini. Terserah Allah. Hanya beberapa orang yang tidak mati. Ya, ada menyatakan ya, yang tidak mati ada beberapa malaikat atau lain-lain. Wallahu a'lam. Tapi seluruh alam semesta ini hancur. Itulah pencipta asli. Dia ciptakan dengan begitu rumit, dia hancurkan dengan sangkakala. Malaikat Israfil meniup, dan malaikat itu sudah siap meniup. Tinggal nunggu apa-apa dari Allah. Bayangkan kita ini hidup, ya, berdasarkan ilmu yang kita dapatkan. Terserah Israfil kapan meniupnya, bukan terserah Allah kapan menyuruh Israfil meniupnya. Melirik, ya, perintah ini kapan datang. Begitu kalau kita paham, ya, ilmu gaib gratis, ya, itu sungguh beruntung. Ya, kita masukkan ke dalam hati kita. Ada pertanyaan? Tinggal 6 menit lagi. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi Ustaz bilang lebih baik tertusuk besi panas daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Tapi kondisinya Ustaz, keluarga kami itu keluarga besar, karena
kami itu istrinya 7, enggak sekaligus tapi Ustaz. Jadi banyak sepupu gitulah, dan mayoritas masih non muslim. Ketika lebaran itu semua kumpul. Iya. Nah ini kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau benar-benar nggak menyentuh, nanti Islam yang saudara Islam yang lainnya itu gua Islam nggak segitu-gitu amat gitu. Tapi juga kadang-kadang ada yang main nyosor aja karena memang sudah dekat. Nah itu bagusnya seperti apa Ustaz? Ya. Ya, ini pertanyaan di mana wakilnya, kenyataannya bahwa seorang hendaklah memperhatikan mahram dan bukan mahram dalam Islam, ya, itu penting. Setelah mengidentifikasi itu, kita ingin mengamalkan yang ilmu yang kita tahu di lingkungan orang yang tidak tahu, dan ini diperlukan keteguhan hati seseorang yang ingin berdakwah, ya, di dalam keluarganya. Boleh sebelum lebaran posting, kan kita punya grup keluarga kan. Kalau belum ada, buat dari sekarang posting hadis-hadis tentang haramnya menyentuh bukan mahram. Ya, ini terkena kepada siapa saja, bukan orang ustadz, ini itu biasa ini. Ya, posting jauh-jauh hari sebelum waktunya. Sesuai itu di-prepare, dakwah itu benar-benar dipikirkan. Oh, tahun ini pasti nih keluarga kumpul, namanya juga halal bihalal lah begitu. Ya, halal bihalal jilid 1, jilid 2, jilid 3 kan, kadang-kadang jilid 10 kalau bihalal terus. Nah, ini pasti ada munkarat. Nah, ini grupnya mana nih? Kirim dari sekarang grup itu. Postingan-postingan itu, Ustadz ini, ya, jangan dari kita. Ya, dengan doa bahwa mudah-mudahan mereka melihat itu. Ini dari Allah dan Rasulnya. Begitu hari H ketemu di antara mereka dan udah tahu itu, bukan dari kita, itu dari Allah dan Rasulnya. Nah, lihat reaksinya. Ada yang sudah tahu, ada yang baca dan mengamalkan, ada yang baca, oh ini terlalu kuno, ini gini yang aja diributin, kan ada yang kayak gitu kan, sifat keluarga kita. Ya sudah, nah nanti sebelum pertemuan juga, afwan saudaraku yang aku muliakan, nanti kalau jumpa saya nggak bersalaman ya kepada yang bukan mahram, begitu diumumkan. Ya, tidak langsung, lebih enak. Nanti ada yang baca, kenapa begitu? Kan saya sudah posting tuh yang hadis-hadis tentang haramnya, lebih baik tertusuk apa gitu ya, dan itu baru nanti kita hadirkan dalilnya yang tepat gitu. Nah, mereka terserah mereka setelah itu. Kalau masih nyosor, ada itu caranya kayak gini. Ini bukan saya juga ini dikritisi, ini kebiasaan Hindu. Ya, coba lihat di India itu, Hindu yang gini sambil golek-golek gitu kan. Nah, itu nggak boleh itu. Tasabbuh bil kufar. Ya, man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa tasabbuh pada suatu kaum yang bukan Islam, mereka bagian darinya. Hati-hati, tasabbuh ada akidah, ada ibadah, ada uruf. Kalau uruf ringan, ya. Tapi kalau mereka ini ibadah, kita kena ini. Hati-hati ya. Simbol di WA juga jangan kasih seperti ini, hati-hati. Ini dikritisi oleh ulama, ya mungkin masih ringan kalau simbol. Ya begitu. Nah, ini kebiasaan urufnya Hindu yang dibawa ke kita. Kita gini, oh maaf ya, mau kasih tahu maaf, sebenarnya bukan harus maaf. Soalnya dia yang minta maaf, dia nggak paham. Maaf saya tidak salaman ya, gitu diumumkan. Sok fanatik kamu, sok ini ya nggak apa-apa. Kita harus menerima. Ya, konsekuensi itu ringan dibanding dosa. Kalau sudah kita usaha gitu, udah nggak usah undang lagi itu, nanti dia nggak mau salaman, ya nggak apa-apa kalau nggak diundang. Kita bukan nggak mau gabung, kita gabung, kita mau gabung dengan
tetap menjalankan syariat. Kalau gak diundang lagi, udah di boikot aja itu, ya sudah, mau diapain? Nggak boleh hadir pertemuan, reuni keluarga, ya sudah. Itu konsekuensi dalam dakwah. Dan bahkan kadang-kadang orang yang awam itu tertarik, loh, kok kamu nggak boleh sih salaman sama aku? Iya kan kamu bukan mahram. Begitu ya Islam. Iya. Akhirnya dia ingin tahu betapa banyak di Australia kita amalkan sedikit itu jadi menarik dia untuk belajar Islam. Ya, lebih jauh. Oh ada ya aturan kayak gitu. Mereka kan bukan mahram, salaman, pelukan. Nah kalau kita sama mereka bahaya. Ya, disitulah perbedaan tamyiz. Tamyiz itu penyaringan antara yang sudah tahu dan tidak tahu. Kalau orang tua mungkin ya orang tua tante atau apa ya bukan mahram tapi tua gitu ya. Mungkin kita kasih salaman nggak apa-apa, tapi jelasin ya begitu atau gini saja. Tapi kalau muda ya fitnah itu ya, dan itu kemuliaan wanita ya sampai tangannya pun tidak terjamah. Terlihat saja yang bagian-bagian yang aurat itu haram, apalagi dijamah, disentuh. Ya, jadi ini kebijakan kita di keluarga kita hendaklah diinformasikan sebelum hari H. Ya kalau punya memang kalau bisa punya grup informasi keluarga. Kalau misalkan yang mahram-mahram saja boleh, grupnya jangan campur. Grup juga bahaya. Campur lagi ya situ akan ada ikhtilat terus saling bikin cemburu dan lain itu nggak boleh juga. Grup WA ini juga tapi lebih aman dibanding pas pertemuan. Jadi ini kita sebut dalam kaidah mencegah kemungkaran sebelum mencegah mudarat. Saddu darai itu mencegah sebelum terjadi. Kalau usaha itu sudah menjelaskan dari jauh dengan dalil-dalil sudah, hari masih ada yang salaman kita istighfar. Itu astagfirullah. Yang kita tahu kayak tadi itu bukan karena sengaja, ya, karena terpaksa kepepet sudah. Ada kan yang begitu, sok suci lo gitu kan. Ngomong salaman dulu kan main kecil bukan salaman lagi kan, peluk-pelukan, main kuda-kuda dan lain-lain. Ini teman ketemu besar, dia ingin seperti itu lagi melakukan. Dan banyak teman kecil tuh gitu, dia belum ada yang sudah paham yang kesiap, yang belum paham dia masuk peluk-peluk, cubit-cubit, karena kecil sama kita. Padahal dia bukan mahram. Ya, kita jelaskan baik-baik. Afwan, ya kita bukan mahram. Mahram itu apa? Seorang yang bukan saudara yang boleh dinikahi. Kamu boleh nikah sama saya, dan orang sebelum nikah nggak boleh sentuh-sentuhan dan yang belajar karena masuk tuh fikih. Karena fikih jalan menjelaskan karena aksiden kayak gini. Ya orang kencing di masjid baru ada penjelasan. Orang sholat ngomong baru ada penjelasan. Orang salaman terus kita baru ada penjelasan. Kalau kita diam aja kapan mereka dapat penjelasan? Coba dia salah kita diam. Ya, ini disebut syaitan bisu. Kalau kita tahu itu munkar terus kita diam. Kalau sekali belum karena nggak ada ilmu boleh. Tapi kita mengumpulkan ilmu masih diam, itu syaitan bisu. Ya, orang yang tahu kemungkaran lalu diam, dia disebut syaitan bisu. Ya, akhras bisu. Ya, kita jelaskan masalah kita dikucilkan itu konsekuensi. Semua dakwah pasti ada konsekuensinya. Ya, dan masalah hasil itu juga konsekuensi dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Ya, seperti mencontohkan sholat, mencontohkan berjilbab, ya di keluarga yang tidak berjilbab
kita hadirkan istri kita berjilbab, itu kita sudah dakwah bil hal, tanpa bicara, tanpa menjelaskan ayat surat An-Nur, surat Al-Ahzab, capek. Pakaikan istri kita, kamu harus nyontoin semampu kamu. Ini keluarga masih jahil. Nanti kan nanya, kenapa saya berjilbab? Saya ini perintah Islam. Di mana ayatnya? Kita jelaskan, siapkan buku-buku yang benar. Dakwah juga dengan kitab-kitab kecil. Pertemuan, sebelum pertemuan kita beli buku beberapa tentang ikhtilaf. Taruh, sumbangkan ke keluarga, itu lebih manfaat. Mungkin ada yang baca, oh ini maksudnya dia nggak salaman, ini hadisnya nih, pantesan dia nggak salaman. Banyak buku. Tadi ya bisa WA group, bisa buku, pamflet, sekarang udah banyak itu. Ya, jadi banyak sekali, dan jangan kita nyerah, jangan kita mendahului ke depan. Ya, wah enak mereka baru mau kenal Islam, nanti jadi kabur. Tidak boleh. Tafsir itu kita hindari, itu dari syaitan biasanya. Bisikan syaitan untuk melemahkan dakwah. Kita contohkan. Ya, dengan siap mental, ya, dengan segala resiko. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Ini mungkin jawaban sementara, nanti kita hadirkan dalil-dalil yang lebih kuat jika saya ingat dan punya kesempatan berdakwah di kalangan keluarga, ya. Dan ada tulisan Syekh Ali Hasan Halabi dan sudah diterjemahkan, ya, kemungkaran di saat hari raya Idul Fitri. Nanti kita posting di grup. Ya, sebenarnya saya membahas itu di kemarin kajian saum Ramadan. Situ ada kemungkaran. Di antaranya itu, ya, ulama telah membahas ini, ya. Nah, itu kalau bisa diposting di keluarga agar keluarga paham, oh ini yang bulan maksud. Jadi bukan menyalahkan kita hanya menjalankan Islam. Itu. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan. Jika ada pertanyaan lagi silakan. Oh, Bapak, ya, silakan. Iya, usianya maksudnya. Saya kurang dengar yang terakhir. Kan apa batasan? Oh, usia, ya. Oh ya. Usia yang paling recommended dalam hal syariah, itu kan syariah, itu baligh. Ya, tapi baligh seperti ada tingkatan. Kalau ini hal yang tidak ada dalilnya yang saya belum dapatkan, ya. Seperti sholat kan ada tingkatan. 7 tahun perintah, 10 tahun pukul. 10 tahun belum tentu balik kan. Balik itu sekitar SMP atau SD kelas 6. Saya punya murid, ya, SD kelas 6 sudah ada balik. Beberapa saya kajian, saya sudah balik, pada minyak tangan itu. Nah, balik ukurannya itu yang sempurna, yang sudah syariah itu. Kalau udah balik nggak boleh cium tangan lagi. Tapi kalau anak kecil misalkan masih TK, masih 4 tahun, 5 tahun boleh. Ya, dia nggak pakai jilbab aja boleh. Ya, jilbab itu ukuran mumaiz. Ya, mumaiz sekitar tadi 10-9 tahun dia udah bisa. Ya, udah kelihatan cantiknya. Kalau antum jumpa anak-anak Arab, saya nggak tahu Arab ini Arab di Australia itu pakaiannya mewah-mewah, anak-anak kecilnya rambutnya diurai, pakaiannya ya seperti anak-anak kecil biasa. Tapi itu TK ke atas. Begitu SD, begitu 8 tahun mereka sudah dipakai jilbab. Tapi nggak niqab, jilbab aja. Ya, saya termasuk yang tidak setuju. Di sekolah saya larang anak pakai niqab untuk SD. Kalau sudah SMP, SMA pilihan mau pakai silakan, enggak. Tapi anak SD tidak. Ya, kalau dia mau pakai tetap kita larang karena identitas, ya, kita harus tahu dan lain-lain. Dan mereka sudah pisah kelasnya, sekolahnya pisah, atas
akhwat bawa laki-laki. Gitu. Jadi salaman guru misalkan antum dengan ponakan-ponakan yang kecil-kecil, ya mungkin 7 tahun, di bawah 7 tahun lah, itu masih boleh. Ya silahkan. Tapi saya belum dapatkan syari'inya. Ya, tapi ada sahabat ulama menjelaskan ada anak kecil mau salaman bilang, kamu bukan mahram. Itu kadang-kadang bercanda saja. Ya ada salah seorang ulama besar seperti itu. Tapi anak kecil ya boleh. Dia belum terkena syariat. Anak itu belum terkena syariat. Ya, dia boleh menyentuh, ya, salaman, begitu. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas sudah mulai, ya kalau nggak perlu cium tangan nggak perlu salaman, ya nggak apa-apa. Dikasih tahu, jangan dia kecewa. Nah kamu udah mulai besar ya, jadi kalau sebaiknya nggak cium tangan saya, nggak salaman, begitu. Kasih penjelasan itu penting. Penjelasan akan melumerkan, mencairkan suasana. Jadi dia kok sombong banget sih, gitu. Kok begitu sih? Persepsinya Islam kaku, Islam sombong, dan tidak. Itu karena nggak ada penjelasan. Dianya nggak tahu, kitanya nggak jelasin. Dengan adanya penolakan kita ada ruang untuk menjelaskan. Kalau dijelaskan mereka nolak, ya itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita hal badal itu, apakah aku sudah sampaikan? Begitu. Ayo, aku sudah sampaikan. Selesai. Tugas kita menyampaikan, oh ini kamu bukan mahram. Kalau anak kecil pada saat ya dia mendekati 7 tahun sudah nggak usah cium tangan lagi. 8 tahun, 9 tahun itu sudah perintah sholat sudah mulai tegas. Kalau batasan ya dalam sentuhan ini batasan syar'inya berapa saya belum dapatkan itu, tapi saya kiaskan dengan sholat. 7 tahun disuruh sholat, ya disuruh tidak sentuhan. 10 sudah benar-benar tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram agar dia siap. Biasanya wanita bahkan lebih cepat baliknya. Yang wanita rata-rata lebih cepat baliknya, lebih cepat dewasa. Maka pakaiannya harus diperhatikan. Lihat kalau sudah jilbabnya rapi, ya udah jangan disentuh lagi, dia udah pakai jilbab rapi. Tapi kalau masih terbuka, oh ini masih boleh salaman. Lihat mentalnya beda-beda. Kalau ini anak udah keluar, pakai jilbab terus, sudah nggak usah disentuh lagi. Dia sedang mempraktekkan syariat, padahal belum wajib. Ya nggak usah tuh salaman. Dia nyadarin, wah kamu sudah rapi jilbabnya, kan kita bukan mahram. Kita nggak usah salaman ya, gitu dengan lembut. Oh iya, ya Pak, nggak usah salaman, kita salam aja ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau masih terbuka, umurnya masih muda, boleh. Ya, begitu. Allahu a'lam. Semoga itu menjawab. Nanti bab-bab ini di kajian selanjutnya saya singgung dengan dalil-dalil dan fatwa ulama, insya Allah agar lebih bermanfaat pertemuan kita. Saya mohon maaf jika ada jawaban yang nggak tepat, salah, itu dari saya dan syaitan. Kebenaran dari Allah SWT, hendaknya kita pegang dan berusaha mengamalkan. Demikian, subhanallah.